Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, kersanipun para bapak ibu jamaah isya ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperjumpakan oleh Allah untuk meneruskan ngaji kitab Bulughul Maram karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mugi-mugi kita sedaya ingkang ngaji menika angsal maunah, angsal taufik, angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan ngaji kitab Bulughul Maram ini sampai babu syurutis sholati, bab tentang syaratnya sholat. Jadi kita belajar fikih tapi lewat kitab hadis Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Talq radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'idis sholata. Ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Ali bin Talq. Ini beliau menceritakan baginda Rasulullah SAW pernah dawuhan, idza fasahadukum, jika diantara kalian ini ada yang kentut kecil. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada fasa, ada durot, ada apa namanya, huswah. Jadi ada namanya fasa atau huswah. Fasa itu kentut yang enggak ada suaranya. Kalau yang ada suaranya namanya durot. Nah, bahasa hadis ini Kanjeng Nabi menggunakan bahasa fasa. Jadi kalau diterjemahkan, kalau ada di antara kalian yang kentut fasa, kentut yang tidak ada suaranya, maka kata Nabi, falyansharif, maka keluarlah dari sholat, artinya berhenti dari sholat, jangan diteruskan, tidak boleh diteruskan. Ada orang kentut, kemudian dia tetap meneruskan sholatnya, dia malu kalau dia bubar, kentut, dia malu sama temannya bubar, akhirnya tetap dia meneruskan gerakan sholat dan sebagainya layaknya orang sholat, maka ini hukumnya haram, hukumnya ya batal ya haram ya. Kalau kentut ya kentut gitu aja, pergi dari tempat tersebut. Kalau dilanjutkan sholat itu namanya orang main-main dalam sholat. Jadi atau bahasanya at-tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Itu malah hukumnya apa, Bu? Haram, nggak boleh. Kalau sudah pergi dari tempat itu, cari wudhu, falyatawaddo, cari wudhu. Dan setelah wudhu, kata Nabi ini, wal yu'idis sholata, kemudian ulangi kembali sholat tersebut, bukan meneruskan. Dan ini yang dipakai di mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita sholat, kemudian ada sesuatu yang membatalkan sholat, ya, maka segera pergi cari wudhu dan mengulangi kembali. Bukan kok meneruskan, bisa dipahami ya? Jadi mengulangi kembali. Dari hadis ini bisa kita menarik kesimpulan, berarti orang itu kalau sholat harus terbebas dari hadas kecil. Jadi dari hadis ini menunjukkan orang kalau sholat berarti harus terbebas dari hadas kecil. Di sini dicontohkan oleh Nabi fasa, sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Kalau ada sesuatu yang keluar dari jalan belakang, ini berupa angin. Kemudian para ulama mengkiaskan tidak hanya angin saja yang batalkan, berarti baik itu kentut maupun BAB maupun buang air kecil
ya, maupun itu berupa kerikil, kalau itu keluar dari jalan depan, jalan belakang, maka bisa membatalkan apa Bu? Sholat. Alias orang itu punya yang namanya hadas kecil. Nah, itu makna daripada hadis yang pertama. Kemudian kita lanjut hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin. Kata Nabi, Allah tidak mau menerima sholatnya orang yang sudah haid. Orang yang sudah haid berarti menunjukkan orang itu sudah balik. Jadi ada perempuan Bu sudah balik. Maka Allah tidak mau menerima sholatnya tersebut kecuali dengan khimar. Khimar itu yang digunakan untuk menutup kepala, atau bahasanya orang sini apa? Kerudung. Artinya kalau ada orang sholat kok tidak pakai kerudung penutup kepala, ya maka sholatnya tidak sah. Berarti menunjukkan kepala termasuk aurat yang wajib ditutupi. Kalau mazhab Syafi'i, wanita itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini baik yang bagian hitam-hitam ini, yang bagian atas, yang luar maupun bagian dalam, itu enggak termasuk aurat, enggak wajib ditutupi. Nah, makanya kalau panjenengan Ibu kepengen sholat, Pak, bagaimana kalau misalnya saya ini kepengen sholat tetapi enggak punya mukena, enggak pakai mukena. Nah terus punyanya apa? Punyanya itu pakai apa namanya, kaki, tetap dipakaikan kaos kaki. Kalau yang kaki itu pakai kaos kaki sehingga tertutup auratnya rapat-rapat. Yang tangan mungkin pakai, kalau baju biasa begini Bu, kalau baju biasa begini, ini kalau dibuat takbir kira-kira kelihatan nggak? Keluar nggak? Loh. Nah ini akhirnya kelihatan Ibu. Nah, setidaknya jangan pakai yang seperti apa nuju nih Bu. Ada seperti sarung, bukan sarung tangan tapi apa jenis Bu? Nggih, ngantos niki pokoknya deker. Oh, deker nggih. Nah, nggih. Misalnya jenengan pakai baju biasa itu enggak pakai mukena, pakai deker atau apa itu bahasanya ya. Ya, terus dipakai di sini, ya. Terus kan biasanya panjang kayak gini. Meskipun bajunya seperti ini enggak apa-apa kan? Karena sudah bisa menutup yang bagian tangan. Kaki sudah tertutup dengan apa? Dengan kaos kaki. Itu sudah cukup digunakan untuk sholat. Di mazhab Syafi'i, kedua telapak kaki itu masih termasuk aurat. Jadi kalau jenengan sholat Ibu, hati-hati, mukenanya harus panjang sehingga bisa menutupi kaki. Kalau enggak begitu ya pakai kaos kaki. Karena terkadang ada, saya pernah itu di mana ya, di Masjid Ampel, ada wanita sholatnya itu tidak pakai mukena, bajunya itu ya sudah panjang, tangannya sudah panjang, tapi kakinya kelihatan, telapak kakinya kelihatan ketika dia sujud. Kalau dia berdiri nggak kelihatan, tapi kalau sujud kelihatan, kan sama saja. Dan juga orang itu saya pernah melihatnya, apa namanya, penarik rambut atau apa, ikat atau apa ya, sing rambut ini ketok dari belakang, dari podoai kan. Jadi ada rambut yang terlihat di saat sholat, berarti sholatnya orang tersebut hukumnya batal. Jadi sebenarnya ringan ya, yang penting kita tahu mana yang ditutupi. Jadi ibu-ibu kalau sholat pakai baju yang long dress, yang penting tangan sudah terantisipasi, telapak kaki terantisipasi, insya Allah
sah-sah saja sholat pakai itu, meskipun tidak pakai mukena. Cuman mukena itu kan memang pakaian yang di sistem kalau dibuat sholat itu semuanya bisa tertutup dan sekaligus. Jadi ini menunjukkan hadis ini auratnya perempuan yang sudah balik ketika sholat, maka dia wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kecuali apa namanya, kedua telapak tangan. Yes, saya dipahami ya. Nun sewu, ngaji seperti ini meskipun jenengan pun bolak-balik ngaji, tetapi panjenengan itu harus punya modal pokok ngaji yang benar. Jangan ikut-ikutan orang yang kita tidak tahu orang itu sebenarnya paham apa tidak. Dan sewu, pengalaman saya kemarin, saya sholat, ya, saya sholat. Ternyata ketika saya lihat loh, orang ini itu sejak mau masuk masjid itu sudah gandengan tangan sama istrinya kok. Gandengan tangan betul itu Pak. Lu kok bisa-bisanya sholat? Terus ini wudhunya kapan? Tapi dia pikir ini wudhunya kapan? Kayaknya orang ini nggak wudhu kembali. Padahal tadi sebelum masuk ke masjid itu orang apa ini pegang-pegangan tangan, gandengan bermesraan gitu ya. Alasannya takut ucul, tapi kan kalau takut ucul kan bisa ganduli tas belakangnya, tapi tanpa harus bergandengan tangan. Itu contohnya begitu. Itu kalau nggak punya prinsip Bu, jenengan ningali dong, tong Mekah wae wong meniku yo. Oke wae kok ya, akhirnya melu ya. Kerangati jalane pokoknya digebut ngoten mawon. Nah ini maksud saya jenengan itu harus punya prinsip dalam beragama, ngaji betul ngaji, kemudian tidak mudah ikut-ikutan orang. Nah itu. Saya juga punya pengalaman kemarin itu. Saya itu sholat lama duduk. Setelah sholat ya lama baca Quran. Nah di samping saya sudah lelah capek tidur, ngorok itu sudah ngorok. Lah kok bangun-bangun adzan maghrib bangun langsung ikut sholat. Wah enak ya ini. Ini kalau kita nggak punya prinsip lah itu aja nggak apa-apa boleh. Ini bukan masalah nggak apa-apa namanya, tapi jadi kan gak ada prinsip yang semacam itu, sudah tidur sudah ngorok itu ya, nggak boleh diikuti ya. Jadi kan berarti antisipasi caranya tidur yang tidak membatalkan sholat. Itu tidur terlentang ngorok betul itu. Nah, ini berarti kan nggak sah. Saya cari di mazhab-mazhab lain nggak ada. Saya cari di mazhab lain, kalau tidur membatalkan sholat, betul semuanya sepakat. Nggak ada yang mengatakan habis tidur nggak usah wudhu langsung sholat. Nggak ada. Makanya kita kalau cari dalil ikut-ikutan, wah repot. Makanya jenengan di sini ngaji yang benar, kemudian yang paten, yang prinsipil, insya Allah jenengan orang katut ikut-ikutan. Wong kaya wae ngono kok lah, ini sing repot. Dalilnya nganggo orang kaya, wong kaya. Jadi ini pentingnya kita apa? Ngaji. Bon. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wah, banter. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin fa ashkalat alaina al-qiblah shallaina falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah fa nazalat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Ini ada satu hadis. Ini sudah kajian masalah kiblat. Ini ada hadis dari sahabat Amir bin Rabi'ah. Dia bercerita begini, saya itu pernah sholat bersama Kanjeng Nabi. Kunna ma'an
Nabi. Saya pernah sholat bersama Kanjeng Nabi di suatu malam yang gelap gulita. Ya. Kalau dulu itu biasanya malam gelap gulita ya memang nggak ada perapian, nggak ada minyak yang bisa digunakan untuk pencahayaan. Betul-betul petang. Kalau sekarang saja kita syukur di mana-mana ada yang namanya listrik, ada lampu. Kalau dulu sekali melakukan perjalanan tengah malam gelap ya gelap, nggak punya minyak ya sudah, pokoknya di dalam kegelapan. Itu kalau nggak pas bulan purnama, nah itu ya dalam keadaan sekeliling itu pasti betul-betul gelap gulita. Akhirnya kami ya, bingung kiblatnya kemana. Akhirnya kami sholat bersama Nabi. Ya, setelah kami selesai sholat, matahari terbit. Ternyata nahnu sholaina ila ghairil qiblat. Kami ternyata sholat tidak pada arah kiblat. Akhirnya turunlah ayat fanazalat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, maka di sana ada zatnya Allah. Ini ayat menunjukkan yang semacam itu sholatnya tetap sah. Yang penting kita sudah berijtihad mencari arah kiblat dimanapun, kita sudah cari. Setelah kita cari, sudah ijtihad, kita sholat. Ternyata setelah rampung sholat baru ada pencahayaan, ternyata tidak menghadap kiblat. Maka kalau begitu ya, ini berdasarkan ayat ini fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka dimanapun kita menghadap ya di situ ada zatnya Allah, berarti menunjukkan berarti sholatnya sah, tidak usah mengulangi kembali. Alhamdulillah dengan hidup di Puri ini enak, arah kiblat ketok gitu ya. Nah mungkin barangkali yang hidup di tengah hutan pas gelap gulita, atau pas biasanya anak-anak yang biasanya camping atau PA pencinta alam yang naik gunung nggak tahu apa-apa di atas, peralatan nggak ada semuanya untuk mencari arah kiblat nggak ada, jelalah apinya juga koreknya ketinggalan misalnya, nggak tahu arah mana. Nah, ini sudah berijtihad kemudian sholat, esoknya baru tahu ternyata arah kiblatnya salah. Maka ini juga sama, fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Sholat itu dikatakan sah dan tidak perlu mengulangi kembali. Nah itu caranya. Tapi itu ijtihad ya, nggak boleh ngawur. Ya, kalau di sini dikira aku nggak ngerti kiblat ya Pak. Yo kenemenan kan ya. Pancen orang yang di sini tadi kok bilang gitu. Pancen wonge gak temen masalah agama. Makanya gini Bu, termasuk kewajiban ini penting nih. Kalau gak ada pengalaman ini. Kalau panjenengan jadi tuan rumah, ada tamu, mertamu di dalamnya jenengan. Nah, mertamu niki wau wonge ya butuh sholat. Jenengan misalnya kok minarake monggo jenengan mungkin sare teng kamar mriki. Amun supaya tugasnya tuan rumah itu menunjukkan tempat kamar mandinya di mana. Kalau ada di luar ya, engko lak ning pengen jeding ning mburi kono ya, engko ning arah kono lurus misalnya. Dan juga ora kepengin sholat, lho arah kiblat. Penting Bu. Karena rata-rata kalau di rumah di kamar itu enggak ada arah kiblat. Biasanya ada napa mboten? Ora ono Pak, pun hafal kiblate kok ya, gitu ya. Seperti sini kan enak, enggak ono Pak, sudah hafal arah kiblatnya kan gitu. Itu kan kalau panjenengan. Nah coba kalau orang lain Bu, mau jenengan mau minarakno monggo sare teng kamar, orang mau kandhani jedinge, orang mau kandhani kiblate. Kira-kira wong iki pengen salat. Ape ndodok wonge, wong wis turu, lha salat ngadep endi? Kasihan Bu. Akhirnya salate niku lho bingung ora karuan parake. Nggih, nanti ngalami ngoten niku. Jenengan umpami sami bertamu teng
tiang sanes nggih ngoten. Tapi biasanya kalau pengalaman saya nggih di hotel-hotel yang produk ngopeni agama niku hotelnya itu pasti ada tulisan arah kiblat ya. Kalau jenengan di hotel pasti ada kiblat, misalnya sret, krono, oh berarti kiblat. Wis didudono. Nah itu pentingnya. Lah ngekei kamar ora didudono kiblate, salate ya bingung. Niku penting. Pernah ada orang itu bertamu di rumahnya saya, itu gak takon-takon langsung sholat. Ayo pengen sholat ora takon kiblatnya dia, angger ngadepi ya ngawur, ngadepi ya ngawur. Makanya ini penting Bu, kalau misalnya jenengan dalamnya ditamoni itu jangan lupa kalau di situ memberitahu tempat arahnya sholat itu di arah yang mana, paham nggih? Itu sangat penting sekali. Bon, kalau temriki, non sewu, kalau di mazhab Hanafiyah itu agak lebih mudah. Kalau di mazhab Hanafiyah itu agak lebih mudah. Jadi masalah kiblat niku yang penting jihad. Kalau contoh aja nggih. Apa itu? Lah padha wae. Pun kalau contoh aja nggih. Masalah mazhab Hanafiyah. Hanafiyah itu agak longgar masalah kiblat. Contohnya begini. Niki kiblat. Niki kiblat ya. Pami HP niki kiblat. Mau Ka'bah. Cara mazhab Hanafiyah niku yang namanya kiblat itu mengikuti arah jihad. Contohnya jenengan sholat di sini, Ibu. Ini kiblat, jenengan sholat mriki. Niki yang namanya kiblatnya Hanafiyah itu yang penting Ka'bah ini ditarik lurus. Lurus. Ya. Kemudian yang ada di sini sholatnya mereng rodor ini. Orang ngepasi Ka'bah, tapi dia ngepasi garis. Ini sah. Makanya kalau seperti di Indonesia jangan terlalu berat mempermasalahkan masalah kiblat. Yang penting tidak nemen ngoten kok. Misalnya geser sithik ini gak apa-apa. Tapi ya aja terus digawe sak penake dhewe, ngoten nggih. Kan dulu kan pernah ya rame-rame masjid diinyer masalah apa? Kiblat pernah. Tapi kalau sithik enggak masalah. Yang penting tidak begitu fatal. Tidak begitu fatal. Jadi ini untuk menghindari polemik yang ada. Khawatir nanti kalau misalnya contoh suatu kasus dulu ada satu cerita di Demak itu, Demak Bintoro, itu masalah arah kiblatnya itu dipermasalahkan. Kemudian Mbah Maimun turun ke sana dan menyuruh untuk di arah kiblatnya tetap seperti masjid lama yang telah dibangun oleh para wali songo itu dulu. Jadi contohnya itu. Jadi untuk menghindari polemik jangan terlalu kaku. Kecuali kalau memang itu bisa dinegosiasi produk ringan, digeser gak apa-apa, mboten apa-apa. Jadi ini arah kiblat. Jadi lebih ringan ya kalau di mazhab apa? Hanafiyah. Kalau di Syafi'iyah memang harus kudu nganceri arah apa? Arah kiblat. Makanya kalau di Madinah, jauh di Madinah, orang Madinah, kalau sholat itu menghadap ke arah mana? Ke arah selatan, ya, benar ya? Kalau orang Indonesia ini kalau sholat menghadap arah mana? Barat, ibaratnya seperti itu. Tetapi barat tapi agak sedikit apa namanya serong ke utara. Jadi istilahnya begitu. Makanya kalau kita kaitkan masalah istinja, orang kalau istinja, cewek, ngising, ya itu jangan menghadap ke barat atau ke timur. Itu kalau ngisingnya di
sawah, ning pisik pinggir segara, ning tengah sawah. Aja ngadep ngetan, aja ngadep kulon. Tapi ngadep ngalor utawa ngidul. Niku kalau jenengan ngising di tempat terbuka tidak ada aling-alingnya. Nah kalau di tempat Madinah sama, jangan ngising nguyuh ngadep ngidul utawa ngalor. Karena secara peta Madinah niku tempatnya di utaranya Ka'bah, di utaranya Mekah. Jadi larangan untuk ngadep ngidul utawa ngadep ngalor. Berarti lah wong Madinah ngising di ora-ora berarti ngadepe ngulon utawa ngetan. Itu masalah apa? Ka'bah. Demikian yang sedikit kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin barangkali ada pertanyaan sebelum kami tutup. Monggo. Nggih. Nawi salat jamaah niku jumlahnya 4 rakaat nggih. Pada saat jamaah kita lupa baca Fatihah. Waktu sholat, rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua lupa. Rakaat ketiga ingat, apakah sholatnya ini harus mengulang kembali 4 rakaat setelah jamaah selesai, atau sholatnya jamaah ini dianggap sah sebagai makmum. Ini makmum ya. Nggih. Jadi ibu ini permasalahan umum, ada makmum jamaah sholat isya misalnya. Rakaat pertama dia baca Fatihah. Rakaat kedua dia lupa nggak baca Fatihah. Di rakaat ketiga dia ingat kalau di rakaat kedua tadi nggak baca Fatihah. Tapi dasarnya memang lupa, bukan disengaja. Maka makmum seperti ini berarti dia dianggap gagal 1 rakaat. Itu ya, buatan kok batal karena faktornya adalah lupa. Kecuali kalau memang sengaja rakaat kedua gak gelem maca Fatihah, berarti langsung divonis batal karena sengaja. Tapi kalau lupa, maka rakaat kedua tadi itu dianggap gagal. Berarti kalau gagal bukan kalau sholatnya batal, tapi sholatnya tetap sah, tetap ikut jamaah. Nanti setelah imam salam, orang ini berdiri lagi menambahi 1 rakaat. Betul kok, aku Fatihah. Posisi rakaat kedua, neng ruku sisa. Akhirnya ini watak gigit balik. Betul asal gitu ya. Kadang ada loh ya. Saya pernah berjumpa orang begini Bu. Orang ini nggak pernah terlambat jamaah bersama imam, pasti rakaatnya sama. Bareng imamnya takbir, orang ini takbir. Delalah suatu kesempatan Bu, sholat zuhur, sholatnya itu sholat zuhur. Imam ini sudah sampai rakaat ketiga, makmumnya bingung. Imamnya kok setara kakal lu kok keri. Lu ngono iku makmume karena biasanya itu ya takbirnya bareng, salamnya bareng. Dia bingung. Akhirnya Allahu Akbar. Niku iso nyelip ngoten lho. Iso nglakoni 4 rakaat, akhirnya salam bareng karo imam. Gara-gara gak tahu ngaji. Pokoknya wedi pancen ya. Yang niki mau wedi piye carane salat, wong biasane iku salat pokoke ngatur imam. Akhirnya ndekne keri 2 rakaat lho kok iso salam bareng karo imam. Jadi imamnya lagi maca Fatihah itu dene jungkir nah pokoknya akhirnya terakhirnya salamnya bareng lho ana model ngoten niku. Kira-kira salat sana mboten. Niki pancen tiange mboten nate ngaji, tiang sepuh wedi. Mulane niki pentingnya ngaji. Kados niki wau berarti rakaat kedua dianggap gagal, berarti menambahi setelah imamnya salah, menambahi 1. Pak laline loro, ya nambahi loro ngoten nggih. Tinggal mengalihkan. Nggih, saged dipahami. Malih Gus tunggal. Menawi salat piyambak nggih. Salat 4 rakaat kita sudah melaksanakan salat
selesai 3 rakaat, salam. Kemudian setelah salam, selang 5 menit ingat kalau kurang 1 rakaat. Menika terus pundi, Guys? Ada orang sholat zuhur, Nggih. boten jamaah, munfarid. Munfarid boten jamaah. Ternyata orang ini sholat baru 3 rakaat salam, setelah kira-kira 5 menitan, dia baru ingat, loh, lah aku sholat lagi telu, kok wis salah, apa yang terjadi? Maka orang ini kita tafsir. Jadi kalau orang ini ingatnya itu jaraknya pendek dari salamnya tadi, pakai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Loh, aku keliru, kurang siji. Tapi jomuni loh ya. Ini contoh saja. Loh, ternyata aku kurang siji. Ya langsung berdiri lagi, meneruskan. Ya sama mau langsung ngadeg, meneruskan rakaat yang keempat, terus diselesaikan sampai rampung tahiyat, kemudian salam. Itu kalau jaraknya kira-kira tidak ada pelaksanaan 2 rakaat, ya paling enggak ada 2 menit. Betul ya? Tetapi kalau 5 menit sudah terlalu lama, Pak. Maka orang ini divonis sholatnya sudah batal dan mengulangi kembali. Betul. Jadi kudu kadang kita kalau contoh lagi, misalnya ya jenengan lali kunut, jenengan sholat dewean lali kunut tuh, aku kok lali kunut, bahasa salam ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau gak kunut, berarti kan mestinya sunnah apa? Sujud sahwi. Tapi wes salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Urus sujud sahwi. Lah kita ini boleh langsung sujud sahwi karena jaraknya cekak, masih pendek. Tapi kalau 5 menit nggak boleh. Langsung sujud sahwi terus mari ngono salam, itu boleh. Tapi kalau jarak 5 menit nggak boleh. Ini bisa dipahami ya. Jadi itu tafsirnya lama jaraknya apa tidak. Kalau lama jaraknya maka di situ dianggap batal. Betul nggih? Mekaten kangge kula. Sampun Bu nggih? Oke, monggo. Nggih. Asal ya, 3 rakaat itu langsung salam. Ya, sudah dikatakan mungkin tidak dengar ya. Salam dari setelah dalam apakah kita harus tambah sendiri atau bagaimana? Imamnya sholat asar baru 3 sudah salam, diingatkan enggak mempan, nah terus akhirnya yo jamaah itu kalau jenengan yakin imamnya itu sudah diingatkan nggak mempan, jenengan jangan ikut salam Bu. Tapi jenengan berdiri sendiri menambah dan meneruskan. Kalau misalnya imamnya itu baru 3 sudah salam, ya. Tapi salamnya imam ini belum batal loh, kalau dia jaraknya sudah 5 menitan maka batal tadi kan. Tapi kalau imamnya misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus dilangi assalam plek subhanallah hilang. Kok ilang? Imamnya kan tadi berdiri lagi kan boleh kan? Tapi gak mempan. Ya wis gak mempan ya wis, tapi rasa muni nggih, langsung jenengan berdiri sendiri dan meneruskan jumlah rakaat jenengan. Mate. Gak usah protes akeh-akeh. Wong jenengan masih sholat tapi protes. Mam, saya kurang siji, batal jenengan. Ya ora usah protesnya dan langsung kurang ya. Jenengan langsung berdiri menambahi 1 rakaat. Gak usah protes, Mam kurang siji Mam. Dan jenengan Mam kurang siji ya akhirnya batal salat. Meskipun Pak lah boten mempan ya ditasbih. Mosok jenengan Mam kurang siji. Ya malah batal salat. Berarti jenengan
Berarti sholat jenengan lah saged langsung berdiri nambahi diri. Boten napa-napa, sudah mufaraqah sudah. Jenengan sudah terbebas dari imam tersebut. Nggih. Ampun. Nggih, kados saking kula menawi wonten kekirangan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.